Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seperti Edukasi Media, edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Guru, kali ini saya akan berbagi informasi berkenaan dengan adanya beberapa permintaan, yaitu bagaimana pengelolaan bimbingan konseling atau BK di sekolah yang efektif dan efisien. Nah, tentunya ini kita akan coba menggunakan dua aplikasi. Yang pertama, ini diperuntukkan bagi BK atau BP guru di sekolah di bawah naungan Kemendikbud. Yang kedua, ini diperuntukkan bagi guru di sekolah naungan Kemenag. Jadi ada dua aplikasi yang bisa digunakan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu guru tidak semua tentu guru BK, hanya barangkali Bapak dan Ibu guru bisa berbagi kepada rekan guru BK atau BP di sekolah masing-masing. Yang pertama, aplikasi, ya ini aplikasi untuk BK atau BP di sekolah di bawah naungan Kemendikbud, yaitu program BK. Kemudian yang kedua, ini tentu tidak asing bagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan, yaitu Siap BK, yaitu untuk sekolah di bawah naungan Kemenag. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan aplikasi ini, silakan bisa di-download langsung saya simpan linknya di deskripsi video ini. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, jangan lupa di-enable konten di-enablekan kontennya. Aplikasi karya Bapak Andori ini sangat lengkap sekali, Bapak dan Ibu. Nah, di sini tentu ada beberapa menu program layanan konseling untuk kelas misalkan. Nah, di sini yang pertama ada entry jawaban IMS. Kemudian ada penyusunan program, ada program tahunan, semester, bulanan 1, 2, dan program mingguan. Kemudian di sini ada sebelah kanan ada identifikasi tiap masalah, kemudian ada identifikasi tiap bidang, kemudian ada masalah tiap siswa, analisis satlan, dan grafik layanan juga program harian. Baik sahabat edukasi, pertama kita entry jawaban IMS atau identifikasi masalah siswa di sini, klik di sini. Lalu kemudian kita berikan dulu kode konselinya. Nah, kode konseli ini diusahakan campuran antara angka dan huruf. Misalkan SN 2122001 ya. Atau bebas ini. Yang penting di sini ada kombinasi antara huruf dan angka. Kemudian di sininya misalkan SN 2122002 misalkan. Nah, ini nama siswanya kita masukkan dulu. Misalkan siswa A, kemudian siswa B misalkan. Nah, kita cukup dua aja dulu dan seterusnya silakan diisi. Kemudian di sini jenis kelamin, misalkan siswa A laki-laki, siswa B perempuan. Baik sahabat edukasi, dalam mengidentifikasi masalah siswa di sini terdiri dari ada orientasi, kemudian ada informasi, kemudian ada penempatan dan penyaluran, ada penguasaan konten, ada konseling perorangan, ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konsultasi dan mediasi. Baik sahabat edukasi, kita masuk ke program dulu. Ini klik program. Nah, di sini adalah rencana program materi layanan kepada siswa. Yang tadi di depan disebutkan, di sini ada orientasi yang menyangkut ke pribadi, sosial, kemudian belajar, karir, kemudian informasi juga menyangkut pribadi, sosial, belajar, karir, dan seterusnya sampai ke penempatan layanan, ya. Dan terakhir tadi yaitu sampai ke konsultasi, mediasi, dan konsultasi. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan bisa dirubah sesuai kebutuhan tentang layanan, materi layanannya ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memberikan kuesioner kepada siswa dari program layanan tadi, yaitu orientasi, informasi, penempatan penyaluran, dan mediasi yang terakhir tadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi kita telah masukkan, nah, siswa A, siswa B, siswa C, terus misalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jangan lupa kodenya ya, silahkan. Nah, kita akan memberikan kuesioner atau ini kepada siswa, ya misalkan sekarang di layanan orientasi. Siswa A, dia menjawab misalkan yang nomor 1, kemudian nomor 3, ini tinggal di checklist saja, nomor 8 misalkan. Kemudian siswa B misalkan memberikan
jawaban nomor 2 dan nomor 4. Kemudian nomor 10 misalkan ini kan sesuai dengan ini siswa ya. Itu di orientasi. Kemudian di informasi. Nah, ini nomor 29 misalkan, nomor 34. Nah, ini misalkan siswa B ngisi nomor 36. Dan seterusnya sampai penguasaan konten. Kemudian di konseling perorangan misalkan di nomor 84 siswa A mengisi misalkan di 100 misalkan. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Sampai terakhir di mediasi. Nah, di sini misalkan, nah ini tinggal diklik saja ya. Nah, anggap saja ini sudah selesai. Ya, tentunya sejumlah siswa yang kita berikan layanan ya. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, kita klik data masalah. Nah, di sini akan timbul data masalah dari orientasi pribadinya, misalkan nomor konselnya SN21220001 ini ada respondennya 1 ya. Kemudian di nomor 3 yaitu ingin mengenal lebih dalam pada sarana dan kegiatan ibadah yang ada, misalkan SN21220001 dia menjawab juga gitu kan. Di sosial juga. Nah, ini akan kelihatan Bapak dan Ibu sampai nanti terakhir kelihatan seperti ini. Nah, itu data masalah. Berarti kita sudah memiliki data masalah yang memang hasil responden daripada siswa kita. Nah, balik lagi ke program Bapak dan Ibu. Jika sudah Bapak dan Ibu, maka tinggal kita membuat prota dan promesnya. Nah, prota dan promesnya ini kita caranya untuk layanan pribadi misalkan. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Nah, untuk prota dan promes ini Bapak dan Ibu, tinggal Bapak dan Ibu klik saja di sini. Kemudian ada tanda panah. Nah, di sini ada P1, P2.1, P2.31 dan sebagainya. Ini dari mana kode ini? Nah, kode ini dari sini Bapak dan Ibu. P itu pribadi, S sosial, B belajar, K karir. P1 itu layanan orientasi, P2 itu layanan informasi dan seterusnya sampai ke 15. Nah, ini tinggal kita buatkan programnya di sini. Misalkan P1. Nah, ini bulan apa gitu kan? Misalkan di Juli. Kemudian program mingguannya Juli minggu keempat misalkan. Misalkan ya. Kemudian ini juga ada P2-nya. Nah, ini bulanannya tinggal diisi lah. Ini silakan diisi saja, sesuaikan dengan rencana pelayanan program Bapak dan Ibu di masing-masing sekolah. Nah, itu untuk program. Nah, jika sudah terisi Bapak dan Ibu untuk prota, promes, program bulanan, program mingguan ya, kita masuk ke identifikasi. Maka di sini ada teridentifikasi kebutuhan permasalahan, misalkan di nomor 1 ada 1, nomor 2 ada 3 ya. Ini seperti ini akan muncul di sini. Nah, kemudian jenis layanannya apa? Misalkan layanan orientasi ya. Kegiatan pendukungnya apa? Aplikasi instrumentasi, ya, aplikasi yang kita pakai misalkan ini. Nah, ini sudah ketahuan ya. Nah, baru kemudian kita lihat di protanya, program tahunannya. Di sini menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah, jumlah layanan berapa kali? 1 kali gitu. Misalkan karena tadi membuat kita 1 kali. Nah, ini masih kosong-kosong karena memang kita belum mengisi. Nah, misalkan jumlah layanan materi di sini ada 3 karena kita tadi mengisi 3. Begitupun di promes muncul di sini. Kemudian program bulanan. Nah, program bulanan ini juga kita isi di sini ya. Kemudian di program mingguan. Nah, program harian termasuk di sini. Nah, contoh misalkan di program harian di 16 Juli 2001 jam 8 sasaran kegiatannya siapa? Kelas 10A. Misalkan kegiatan layanannya apa? Aplikasi inventory, kebutuhan dan masalah siswa. Nah, alat bantunya apa? Identifikasi masalah siswa yang tadi itu. Tempatnya mana? Ruang kelas. Pelaksana siapa? Konselor, keterangan dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke layanan pribadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ketika kita ingin mengetahui masalah masing-masing siswa, ketikkan saja di sini kodenya. Nah, kode dari siswa yang kita ingin ketahui. Misalkan kode tadi salah satu siswa N2122001. Langsung enter. Nah, berarti siswa A jenis kelamin laki-laki. Nah, ini layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan apa? Ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan dan kesehatan sekolah. Ingin mengenal lebih dalam pada sarana dan kegiatan. Ini yang hasil dari orientasi kita di awal tadi. Nah, informasi di sini ada 10%. Kemudian di informasi, nah ini tidak ada masalah. Di penempatan penyaluran tidak ada masalah misalkan. Nah, ada di mediasi nih, ada di mediasi, nah 5%.
Apa dimediasi? Nah, siswa A ini merasa dimusuhi, dibenci guru tanpa tahu sebabnya misalnya. Nah, ini kan masalah yang ketahuan. Nah, itu untuk masalah yang siswa A. Kemudian kita lihat lagi masalah siswa B. Misalkan tadi pakai gunakan SN 2122002. Enter. Nah, di sini masalah B. Masalah B, begitupun di orientasi dia ada sukar menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah, kurang mengenal jenis kegiatan sekolah dan sebagainya. Ini ada 10%. Kemudian di informasi. Nah, di sini membutuhkan informasi tentang bagaimana melepaskan diri dari lingkungan pertemanan yang kurang mendukung cita-cita. Nah, ini akan ketahuan Bapak dan Ibu masalah siswa di sini. Sampai di mediasinya saya punya masalah dengan teman sepermainan misalkan. Nah, ini lebih mudah ya. Sehingga ketika kita lihat grafiknya di sini berarti kita akan ketahuan di sini orientasinya, jumlah layanan berapa, kemudian informasi berapa, penempatan penjualan berapa. Nah, ini sesuai dengan yang kita isi di depan tadi. Nah, sehingga grafik persentasenya akan muncul seperti ini. Nah, itu sepintas Bapak dan Ibu bagaimana cara mengisi aplikasi bimbingan dan konseling untuk siswa di kelas kita. Nah, itu untuk aplikasi yang pertama. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, aplikasi yang kedua yaitu aplikasi untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendag. Nah, di sini yang disebut dengan Siap BK versi 2.4. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan ini tidak ada masalah ya. Nah, ini aplikasi ini kita install dulu. Tetapi sebelumnya kita harus menginstal beberapa pendukung. Ya, di antaranya ini ada Runtime, ini harus diinstal. Kemudian Get.net juga harus kita install. Ini setelah diinstal dua-duanya ini tinggal diklik install seperti biasa. Baru kemudian kita buka aplikasi ini. Nah, ini pun tinggal kita install. Klik kanan, kemudian Run Administrator, atau bisa langsung Bapak dan Ibu tinggal klik 2 kali langsung install. Jika sudah Bapak dan Ibu, maka akan muncul di desktop kita seperti ini. Nah, ini Siap BK versi 2.4. Ini tinggal dibuka, klik yes. Nah, ini sudah loading untuk aplikasi Siap BK Madrasah Reform 2022-2024. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silahkan masuk atau login dengan menggunakan username dan password. Untuk username dan password secara default, Bapak dan Ibu, username-nya kita menggunakan ini, bimbingan konseling madrasah. Ini di copy saja. Nanti saya sertakan juga, pastikan di sini. Kemudian passwordnya BK madrasah. Ini di copy saja juga. Di situ, kemudian oke. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu tentu masuk ke layanan BK atau Siap BK versi 24 ini. Di sini ada beberapa menu Bapak dan Ibu, admin, ada utama, ada layanan melalui media, ada kegiatan tambahan dan about. Pertama admin, diklik admin. Nah, admin di sini Bapak dan Ibu, ini kita bisa membuatkan user dan password yang baru. Karena tadi yang kita buatkan adalah password dan user yang defaultnya. Nah, klik user, kemudian masukkan password username yang tadi dan password yang tadi. Nah, kemudian kita setelah dimasukkan user dan password yang tadi, kemudian buatkan user baru, password baru, kemudian ketikkan juga konfirmasi password baru. Jika sudah, oke. Ya, nah, itu cara mengganti admin. Kemudian di sini ada clear data, ini untuk menghapus seluruh data ya, data yang ada. Nah, kalau backup itu untuk membackup data yang memang kita telah buat. Nah, di menu kedua kita masuk ke menu utama. Di sini ada data madrasah. Silahkan Bapak dan Ibu, di sini kita masukkan dulu provinsi, nama madrasah, alamat, tahun pelajaran, kemudian semester ya, semester 1 atau semester 2, nama kepala sekolah, NIP dan lain sebagainya. Termasuk guru BK dimasukkan di sini. Jika sudah, jangan lupa untuk simpan ya. Begitupun ingin mengganti logo ini, tinggal klik bawah foto, kemudian cari foto penggantinya, open, maka akan masuk ke sini. Jangan lupa klik simpan. Nah, itu untuk identitas madrasah. Lalu yang kedua, ini data siswa. Nah, data siswa ini bisa kita import dari data yang sudah ada atau kita bisa masukkan satu-satu. Nah, ini contoh saja, misalkan klik data baru, kemudian masukkan isinya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalkan ini contoh. NIP siswanya misalkan 21, 22, 10, 001. Kemudian nama siswa A misalkan. Oke. Kemudian tempat lahir diisi, tanggal, kelamin. Nah, ini misalkan kelamin diisi, silahkan kelas ya, kelas berapa. Alamat, status siswa di sini silakan masukkan.
Nah, di sini untuk filter pencarian bisa kita menggunakan NISN atau bisa menggunakan nama, ya terserah. Ini diaktifkan saja. Jika sudah, Bapak dan Ibu klik simpan. Nah, data telah simpan, oke. Nah, berarti ada satu siswa ya. Bapak untuk contoh saja. Kita klik keluar. Baik. Selanjutnya kita masuk ke menu layanan. Layanan langsung. Di sini layanan itu ada beberapa menu. Yang pertama layanan individu, layanan kelompok, bimbingan kelompok, sampai di sini ada konferensi kasus. Nah, ini ngisinya Bapak dan Ibu tinggal langsung klik konseling pribadi misalkan. Di sini nama itu kan kita sudah tadi ada memasukkan. Nah, misalkan siswa A. Nah, otomatis akan masuk ke siswa A. Konseling ke berapa? Nah, misalkan konseling ke 1. Tanggal berapa? Ini otomatis tanggalnya ketika kita menginput ya, tanggal 6 Februari. Nah, identifikasi masalahnya masukkan, misalkan kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Kemudian pendekatannya dengan cara apa nih? Misalkan pakai ini. Tekniknya seperti apa? Nah, silakanlah Bapak dan Ibu yang ahlinya ya. Kalau saya kan kurang ahli di bidang ini. Nah, berapa menit yang digunakan? Misalkan 45 menit. Tinggal diisi. Tempat di mana? Kantor BK. Nah, penyebab masalahnya apa nih? Nah, misalkan malas, ya pengakuan anak tentunya ya setelah diidentifikasi. Alternatif pemecahannya seperti apa? Misalkan bimbingan. Hasilnya seperti apa? Baik, misalkan. Atau ada peningkatan atau apapun lah. Nah, klik simpan, oke. Nah, itu untuk data pribadi ya. Misalkan ada lagi data baru, tinggal diklik data baru, nanti namanya siapa lagi. Jika sudah maka keluar. Nah, itu untuk layanan individu. Kemudian layanan konseling kelompok. Nah, di sini ada kelompoknya. Tinggal mencari Bapak dan Ibu. Nama-nama ini kan rame-rame ya anak tuh. Misalkan kelompoknya. Nah, misalkan di sini siswa A. Nah, udah masuk ke sini. Kemudian yang lainnya juga sama ya. Karena kita tadi masukkan satu saja. Tinggal dicari siswanya, udah gitu. Dan lain sebagainya. Sampai terakhir Bapak dan Ibu tinggal klik simpan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Oke. Ya sudah, konseling kelompok, kemudian bimbingan kelompok. Ini pada prinsipnya Bapak dan Ibu, ini prinsipnya sama. Ya, prinsipnya cara pengisiannya sama ya. Tinggal terserah Bapak dan Ibu. Bimbingan klasikal. Nah, ini secara klasikal ya. Materinya apa? Misalkan gua baru, kemudian di layanan dasar misalkan. Materi yang diberikan apa? Bidang layanannya bimbingan sosial atau belajar misalkan. Topiknya apa dan sebagainya. Tanggal berapa? Materi pencarian misalkan pakai materi atau tidak pakai materi. Oke, ini mudah sekali sih Bapak dan Ibu. Jika sudah klik simpan. Nah, itu untuk bimbingan klasikal. Bimbingan kelas, konsultasi, kunjungan rumah, alih tangan kasus, ini juga tinggal kita isi saja. Nah, misalkan kita ambil kunjungan rumah lah misalkan. Klik data baru, kemudian siswanya dipilih dulu ya tentunya Bapak dan Ibu. Nah, siswa A, tujuan home visitnya apa? Gitu kan, gambar ringkas masalahnya apa, anggota keluarga yang dikunjungi atau rencana visitasi, tindak lanjut, catatan khusus apa, silakan. Ini bisa kita masukkan di sini. Nah, itu untuk layanan kunjungan rumah, termasuk layanan advokasi, kompensasi kasus dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk menu layanan. Nah, yang keempat ada menu layanan melalui media. Melalui media ini ada beberapa menu. Pertama, papan bimbingan. Nah, papan bimbingan ini Bapak dan Ibu misalkan klik baru, kemudian komponen layanannya apa? Misalkan layanan dasar, kemudian bidang bimbingannya apa? Nah, di sini tentu ya bedanya media itu kita menggunakan media. Di antaranya adalah ada file atau kita kalau seandainya sudah buka file, ya bimbingannya tinggal dicari, pasti ketemu dan masuk ke sini. Nah, ini akan menjadi arsip dan lain sebagainya. Nah, itu di sini media bimbingannya gunakan apa misalkan. Kemudian kesimpulannya. Nah, itu untuk layanan media. Kontak masalah, lead pad, kemudian pengembangan media baik ini silakan tinggal di ini aja. Kemudian yang kelima ada kegiatan tambahan. Di sini tugas tambahan, pengembangan karya ilmiah dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu bisa langsung Bapak dan Ibu dipelajari. Panduannya sini sudah disertakan. Nah, di sini. Jadi nanti panduannya ke sini saja. Bapak dan Ibu di sini panduan lengkap, tinggal diikuti bagaimana cara mengisi dan lain sebagainya. Nah, itu saja barangkali untuk pengenalan dari dua aplikasi bimbingan dan konseling untuk sekolah di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenag. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.